Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 itu bertepatan dengan jadwal vaksin siswa, jadi untuk pembelajaran kali ini dilakukan secara asinkronus. Jadi di sini Ibu akan buatkan video terkait penjelasan materi tentang vektor. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk link presensi, linknya sudah Ibu upload di LMS sekolah, nanti kalian bisa cek dan langsung bisa akses. Sebelum kita memasuki materi, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, dapat menganalisis karakteristik dan sifat vektor. Yang ketiga, dapat menganalisis tahapan-tahapan penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang keempat, menggunakan metode analitis rumus kosinus untuk menentukan resultan vektor. Yang kelima, menggunakan metode analitis penguraian vektor untuk menentukan resultan vektor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggapai tujuan 3 poin utamanya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada seorang laki-laki yang membawa mangkuk kanan, tangan yang sebelah kanannya membawa 1 mangkuk, dan sebelah kiri itu ada 10 mangkuk. Nah, di sini kita ibaratkan, 1 mangkuk ini beratnya 1 kg. Jadi untuk M1 itu sama dengan 1 kg. Kemudian untuk tangan yang sebelah kiri, nah, di sini kan dia ada 10 mangkuk, sehingga 10 mangkuk ini kita kalikan dengan 1 kg. Sehingga M2-nya 1 dikali 10 sama dengan 10 kg. Kemudian perhatikan ilustrasi yang kedua. Di sini ada sebuah kapal memiliki kecepatan kapal 9 meter per second ke arah utara dan kecepatan arus ombaknya itu 12 meter per second ke arah barat. Maka kapal dengan pengaruh ombak, perkaliannya apakah 9 dikali 12 sama dengan 108 meter per second? Tentu tidak ya. Jadi mari kita simpulkan. Besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, ada gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Sedangkan besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya apa? Contohnya panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua gambar ini, yang manakah yang termasuk besaran skalar? Pasti gambar 1 ini ya, karena dia hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini termasuk ke dalam besaran vektor, karena dia memiliki nilai dan juga arah. Nilainya itu 9 meter per second, arahnya ke arah utara, dan untuk nilai arus ombaknya itu 12 meter per second ke arah barat. Jadi, untuk besaran vektor itu hanya memiliki nilai dan juga arah, dan untuk skalar itu hanya nilai saja. Kemudian Ibu lanjutkan ke cara menggambarkan vektor. Vektor dapat digambarkan dengan sebuah anak panah. Contohnya, nih, ada vektor P ke vektor Q. Nah, titik di sini, titik P, itu disebut dengan titik pangkal vektor. Kemudian untuk titik yang di sini, titik Q, itu disebut dengan ujung vektor. Kemudian untuk tanda panah kan ke kanan ya ini, itu menunjukkan arah vektor.
Kemudian panjang PQ atau mutlak PQ ini itu adalah besarnya atau panjang vektor. Jadi misalnya nih, ada seorang anak yang berjalan dan mengalami perpindahan dari barat ke timur sejauh 20 meter. Maka penulisan besar vektor ini dapat dituliskan dengan dua cara. Yang pertama bisa langsung PQ sama dengan 20 meter atau diberi garis mutlak. PQ sama dengan 20 meter. Kemudian notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf, namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya, ini ada vektor perpindahan A ke B. Penulisannya, vektor perpindahan dari A ke B dapat dituliskan dengan AB dikasih tanda panah atau dengan satu huruf saja, A dikasih tanda panah atau A kecil dikasih tanda panah. Kemudian untuk cara yang kedua, vektor dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf kecil namun dicetak tebal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari vektor ini kan, vektor perpindahan dari A ke B dapat dituliskan dengan AB saja tanpa menggunakan ini anak panah namun dicetak tebal atau satu huruf saja. Jadi biasanya ini digunakan dalam penulisan komputer ya. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, dalam menggambarkan vektor itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi, jika dua buah vektor sama besar dan arahnya sama, misalkan ini, ada vektor A yang arahnya ke kanan, dan vektor B yang arahnya ke kanan juga, dan memiliki besar yang sama juga, sehingga vektor A dan vektor B itu sama. Selanjutnya, jika dua buah vektor dikatakan tidak sama, itu yang pertama, besarnya sama namun arahnya berbeda. Nih, ada vektor A, arahnya ke kanan. Kemudian, ada vektor B, namun arahnya dia serong ke atas. Nah, ini tidak dikatakan vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Yang kedua, besarnya tidak sama, namun arahnya sama. Misalkan ini, ada vektor A dan vektor B. Nah, di sini arahnya sama-sama ke kanan, namun besarnya itu tidak sama. Jadi, vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Kemudian yang ketiga, besar dan arahnya tidak sama, jadi keduanya tidak memiliki besar dan arah yang tidak sama. Misalkan nih, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Di sini vektor A besarnya beda dengan vektor B, dan arahnya juga berbeda, sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Kemudian, sifat vektor. Vektor itu dapat dijumlahkan, dikurangkan, dipindahkan tanpa mengubah arah, diuraikan, dikalikan, dan dibagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada secara geometris, dan yang kedua ada secara analitis. Nah, yang secara geometris ini, yang pertama ada metode segitiga, ada metode jajar genjang, dan metode poligon. Sedangkan secara analitis itu ada secara pengurangan vektor dan rumus kosinus. Biasanya yang secara analitis ini banyak keluar di soal-soal. Namun untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas yang secara geometris terlebih dahulu. Oke, Ibu lanjut. Yang pertama itu ada metode segitiga. Nah, metode segitiga ini penjumlahan vektornya ujung ketemu pangkal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, contohnya di sini ada vektor A ke arah kanan. Kemudian ada vektor B yang arahnya serong ke atas. Tentukan A ditambah B dan A dikurang B. Bagaimana cara penyelesaiannya?
Jadi yang pertama untuk A ditambah B. Nah, untuk menggambarkan vektor ini, yang pertama, langkah pertama itu kita gambarkan vektor A terlebih dahulu. Nah, ini kan arahnya ke kanan ya. Nah, karena ini metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Sehingga ketika kita menggambarkan vektor B, berarti dia harus digambarkan di pangkal vektor A. Jadi seperti ini. Nah, yang disebut ujung ketemu pangkal itu di sini. Ujung vektor A ketemu pangkal vektor B. Nah, untuk menentukan resultannya, kita tinggal tarik garis di ujung vektor A ketemu pangkal vektor B, atau ujung vektor pertama ketemu pangkal vektor terakhir. Jadi seperti ini. Nah, resultannya ketemu nih. Itu hasil dari A ditambah B. Kemudian, bagaimana dengan A min B? Nah, untuk yang ini sama dengan yang A tadi. Yang pertama kita gambarkan vektor A terlebih dahulu ke arah kanan. Kemudian karena di sini min B, jadi yang pertama kan plus B tadi dia arahnya serong ke atas. Nah, kalau min B kita balikan. Jadi dia arahnya ke bawah. Jadi seperti ini. Kita gambarkan di pangkal vektor A. Nah, seperti ini. Pangkal ketemu ujung ketemu pangkal. Nah, untuk resultannya tinggal kita tarik garis dari ujung vektor A ketemu pangkal vektor B, sehingga ditemukan resultannya. Oke, kemudian ada metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini pangkal ketemu ujung. Contohnya, ada vektor A yang arahnya ke kanan, kemudian vektor B yang arahnya serong ke atas. Tentukan resultan A plus B, dan yang B tertentukan resultan A min B. Caranya, yang pertama itu kita gambarkan terlebih dahulu vektor pertamanya, yaitu vektor A ke arah kanan. Nah, karena metode jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal, sedangkan yang segitiga tadi kan ujung ketemu pangkal. Nah, yang jajar genjang itu pangkalnya ketemu dengan pangkal B. Nah, cara penjemahannya jadi seperti ini. Jadi dia pangkal vektor A ketemu pangkal vektor B. Nah, untuk menentukan resultannya, di sini kita tarik garis bantu membentuk jajar genjang. Kemudian, untuk resultannya kita tarik garis dari pangkal sini sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, jika ada sudut alfa ini, nah untuk menghitung besar vektornya itu menggunakan rumus mutlak A plus B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Kemudian untuk resultan A min B, yang pertama juga kita gambarkan vektor A terlebih dahulu. Kemudian karena ini min B, berarti dia kebalikannya kan? Berarti dia serong ke bawah. Sehingga kita gambarkan di pangkal vektor A. Menjadi seperti ini. Dan kemudian kita tarik garis bantu membentuk jajar genjang dan ketemu resultannya. Resultannya kita tarik dari pangkal ini ke ujung. Nah, untuk rumus besar vektornya ini sama, cuman bedanya di sini dia min. Oke, langsung saja ke contoh soalnya biar nggak bingung. Nah, di sini ada dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 6 satuan dan 4 satuan, bertitik tangkap sama dan mengapit sudut 60 derajat, atau jika digambarkan seperti gambar berikut ini. Tentukan besarnya resultan dan selisih vektor. Oke, diketahui vektor A sama dengan 6 satuan dan vektor B itu 4 satuan. Mengapit sudut 60 derajat. Yang ditanyakan berapa besar vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurang min B. Nah, pakai rumus yang tadi. Untuk yang pertama, penjumlahan itu menggunakan rumus mutlak vektor A ditambah B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilainya. Nah, untuk vektor A tadi berapa nilainya? 6, kemudian vektor B 4, ini dikuadratkan ya, ditambah
2 dikali 6 dikali 4 cos 60 derajat. Nah, untuk 6 pangkat 2 kan 36, 4 pangkat 2 16, dan di sini cos 60 itu setengah. Sehingga didapatkan hasil mutlak A ditambah B akar 36 ditambah 16 ditambah 24. Hasilnya berapa? Hasilnya akar 76. Nah, di sini selanjutnya kita akarkan, karena akar 76 itu 4 dikali 19 kan, sehingga hasil akhirnya itu 2 akar 19 satuan untuk besar vektor A ditambah B. Kemudian untuk yang kedua ini rumusnya sama, cuman beda di tanda penjumlahannya di sini. Nah, kalau di yang kedua ini dia menggunakan menggunakan tanda pengurangan. Sama aja caranya, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, di sini yang beda. 36 ditambah 16 dikurang 24 sehingga hasilnya akar 28. Nah, akar 28 ini yaitu 4 dikali 7. Nah, 4 ini kan akar 4 itu 2 sehingga hasil besar vektor A min B itu sama dengan 2 akar 7 satuan. Kemudian yang selanjutnya metode poligon. Nah, metode poligon ini pengembangan dari metode segitiga. Kalau segitiga itu dia menjumlahkan cuma 2 vektor. Nah, kalau poligon lebih dari 2 vektor. Nah, contohnya langsung saja ke contoh soal. Di sini ada vektor A yang mengarah serong ke atas, kemudian ada vektor B yang arahnya ke kanan, dan vektor C yang mengarah ke bawah. Tentukan resultan A ditambah B ditambah C dan resultan A dikurang B dikurang C. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi untuk yang pertama itu ada resultan A ditambah B ditambah C. Langkah yang pertama itu kita menggambarkan vektor A terlebih dahulu, yaitu mengarah serong ke atas. Karena poligon itu sama dengan segitiga, jadi untuk menambahkan vektor B-nya itu pangkal vektor A ketemu dengan ujung vektor B. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama ujung ketemu pangkal ya poligon. Kemudian kita gambarkan vektor C-nya. Ujung pangkal vektor B ketemu dengan ujung vektor C. Nah, untuk menentukan resultannya kita tarik garis dari vektor pertama, ujung vektor pertama ketemu pangkal vektor yang terakhir, atau pangkal vektor A ketemu dengan ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor C. Jadi seperti ini. Nah, ini resultannya, hasil dari A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk yang resultan A min B min C, nah ini bagaimana? Karena di sini min B kan ya, min B dan min C untuk penulisan vektornya. Jadi di sini kan jika yang plus dia arahnya kanan. Nah, kalau yang min kita balik arah ke arah kiri. Dan untuk C yang juga sama. Dia yang awalnya serong ke bawah menjadi jika min C menjadi serong ke atas. Nah, untuk penulisannya yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu nih vektor A-nya. Kemudian untuk vektor min B, berarti yang ini ya, kita gambarkan ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor min B. Nah, untuk vektornya C-nya kita gambarkan juga pangkal vektor B ketemu ujung vektor C. Nah, untuk resultannya sama. Kita tarik garis dari ujung vektor A ke pangkal vektor C. Nah, ketemu resultannya hasil dari A min B min C. Nah, itu tadi penjelasan terkait metode segitiga, metode jajar kenjang, dan metode poligon. Nanti jika kalian ada yang belum paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa WA Ibu apa yang mau ditanyakan dan apa yang belum dipahami. Nah, untuk tugas di sini Ibu kasih tugas kuis yang linknya sudah Ibu upload di LMS sekolah. Kalian bisa cek. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 3 hari sampai hari Kamis tanggal 2 September 2021 jam 12 malam. Nanti kalian bisa mengerjakannya di situ.
Mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang vektor, yaitu metode analitis. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.